merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran paling kecil. Mikroskop dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah sebuah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari, sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektron statistik dan elektromagnetik. Tabung mikroskop. Tabung ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Lensa okuler. Lensa ini berfungsi memperbesar bayangan objek yang akan diamati. Bayangan tersebut bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Lensa objektif mikroskop bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari spesimen yang diamati untuk menghasilkan gambar. Fungsi meja mikroskop adalah sebagai tempat untuk alas meletakkan objek yang akan diamati. Diafragma. Diafragma berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kondensor. Kaki mikroskop berfungsi untuk menegakkan mikroskop. Mikrometer berfungsi untuk menekan dan menurunkan mikroskop secara lambat. Penjepit kaca. Penjepit ini berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak mudah bergeser. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara memutarnya. Fungsi kondensor mengumpulkan cahaya pada pantulan objek yang akan diamati. Reflektor. Reflektor berfungsi memantulkan cahaya ke lubang diafragma dan meja objektif. Makrometer berfungsi untuk mengatur fokus secara kasar. Lengan mikrometer berfungsi sebagai alat pegangan ketika akan memindahkan mikroskop. Kemudian, sendi inklinasi berguna untuk mengatur derajat kemiringan dari mikroskop. Komponen ini tentunya diperlukan agar semakin memudahkan pengamatan. Organel sel adalah struktur yang memiliki satu atau lebih pekerjaan untuk dilakukan di dalam sel. Membran sel berfungsi untuk membantu proses pertukaran zat. Ribosom berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentuk protein. Nukleus. Nukleus adalah struktur berbentuk bulat. Nukleus adalah bagian terpenting bagi kehidupan sel. Nukleus bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Anak inti atau nukleolus. Nukleolus memiliki bentuk bulat, di mana terdapat di dalam nukleoplasma yang berfungsi dalam pembuatan RNA. Selain itu, nukleolus juga mengandung banyak DNA yang bertindak sebagai organisator nukleolus dan mengandung salinan gen-gen yang memberi kode ribosom atau RNA. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi dalam sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berguna untuk pembentukan karbohidrat dan lemak. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berguna untuk membentuk protein. Vakuola berfungsi sebagai reservoir untuk ion dan metabolit. Peroksisom adalah organel sel yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik yang mengoksidasi berbagai zat. Badan Golgi. Badan Golgi digunakan sebagai tempat penimbunan sementara bagi protein dan zat-zat lain yang dibuat dalam retikulum endoplasma. Terdapat beberapa fungsi sitoplasma yang penting bagi tubuh. Yang pertama, sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel inti sel. Yang kedua, berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Yang ketiga, memberi bentuk pada suatu. Kloroflas berfungsi untuk menghasilkan energi metabolisme.
Amiloplas adalah leukoplas yang menyintesis cadangan makanan berupa amilum. Fungsi mikrotubulus sebagai struktural dalam sel dengan melibatkan banyak proses seluler. Sentriol berfungsi untuk mentransfer kromosom yang direplikasi ke sel yang baru terbentuk.